inilah beberapa kekeliruan dari Shanks terkait Tato dan juga perjalanan hidupnya sebelum akhirnya bertemu Luffy. Nah, Garis Special Mas ini kali ini kita akan membahas lagi nih atau breakdown lebih dalam terkait beberapa hal karena dikatakan minggu ini One Piece libur, jadi kita akan membahas beberapa hal unik dan juga bahasan-bahasan diskusi menarik yang banyak bermunculan di sosial media terkait dua chapter terakhir yang sejujurnya sangat mantap sekali. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah karena harus masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan buat para nakama juga bisa bantu like video ini biar muncul juga ke nakama-nakama yang lain biar bisa saling diskusi. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, kita mulai pertanyaan pertama dari Ilham nih terkait kalau Shanks bener God Snake, kenapa tangannya pulih lagi ketika dimakan oleh Sea King? Yang sejujurnya ini sangat menarik sekali. Jadi oke lah, mari kita coba pahami terkait Tato atau juga terkait perimortalan dari para God Snake ini. Jadi pertama kita perlu paham dulu ya kemampuan God Snake seperti apa dan apakah mungkin juga kemampuan immortal yang dimiliki oleh Gunko dan juga Somers itu dimiliki oleh kesemua God Snake yang ada. Nah, jadi sebelum itu kalau kita lihat nih tato yang ada di tangan Shanks, bukankah itu lebih ke arah tato di lambang God Snake yang bisa kalian lihat juga lambang-lambang ini dimiliki di baju-baju God Snake yang lain, terutama di arc ini seperti Somers saat pakai bajunya, plus juga Killing Him ada semuanya di bagian tangan kirinya. Dan untuk Gunko kebetulan tidak kelihatan ya, karena di posisi persis dari simbol tersebut terdapat perban di lengannya yang kita masih belum tahu apa maksud perban yang ada di lengan dari Gunko tersebut. Jadi kalau dari bentuk tato ini sangat mirip sekali dengan logo dari pemerintah dunia, juga kalau kalian sadar cukup mirip dengan logo dari Gereja Kuma, atau dalam kata lain bahkan cukup mirip dengan Jolly Roger, di mana ujungnya seakan-akan adalah bentukan dari tulang. Yang bisa jadi ini adalah simbol dari pemerintah dunia ketika dahulu di masa Void Century atau mungkin masanya Imo, sebelum akhirnya di rebranding seperti yang kita tahu logo pemerintah dunia pada saat ini. Nah, logo ini sebenarnya pernah juga kita dapatkan yang bentuknya cukup serupa, yang sebenarnya cukup tricky banget sih untuk sadar bentukan dari logo ini, yaitu ketika kita melihat bagaimana Imo masuk ke sebuah ruangan yang nantinya muncullah topi jerami raksasa yang banyak teori berkata kalau itu adalah milik Joy Boy, di mana terlihat di atas dari ruangannya terdapat simbol yang cukup mirip dengan lambang dari God Snake tersebut. Yang bisa jadi inilah awal mula simbol dari God Snake yang memang pada akhirnya terregenerasi selama berabad-abad sebagai pasukan suci yang benar-benar menjaga kedewaan yang juga sesuai dengan namanya God Snake atau pasukan dari dewa. Nah, lalu kalau kita hubungkan kenapa dia nggak immortal seperti Somers, dan mari kita lihat dulu untuk tato dari Somers, bukankah itu tato yang sangat berbeda dengan yang dimiliki oleh Shanks tadi, dimana untuk Somers sangat mungkin sekali kalau tatonya bukan hanya sebatas simbol dari God Snake, melainkan itu adalah simbol Abyss atau lebih dalam lagi dari sekedar God Snake tadi, yang mungkin ini semacam kontrak yang sudah membuktikan kalau dia menyerahkan semua nyawanya kepada sang dewanya alias Imo. Dan simbol Abyss ini pula adalah sebuah simbol yang diperlukan untuk seseorang menjadi immortal, namun tentu saja dia tidak juga akan menua lagi. Yang lagi-lagi contoh paling jelas adalah kita bisa melihat langsung dari Gunko, di mana Gunko ini mengenal Brook yang notabene Brook adalah seseorang dengan usia 90 tahun lebih, yang bahkan 50 tahunnya dia berada di Florentanger yang berarti tidak bertemu dengan siapa-siapa. Maka yang sudah jelas usia dari Gunko pasti sangat tua sekali jika dihitung dari umur manusia normal. Tapi seperti yang kita tahu di sini Gunko terlihat sangat-sangat muda sekali, yang bahkan mungkin ini adalah usia di 20-annya, yang berarti Gunko pun sudah terkonfirmasi kalau dia menjadi sosok yang immortal. Yang bahkan ini pun pernah kita lihat kan bagaimana tubuh Gunko yang hancur beregenerasi normal lagi ketika terkena bom dari Usopp. Somers pun sama kan, yang sangat dikenali oleh Gaban, yang mungkin mereka pun bertemu di insiden God Valley 38 tahun yang lalu, di mana Gaban menua sedangkan Somers mungkin bentuknya sama seperti begitu saja. Yang karena kalau dilihat dari tato Abyss ini yang ada di lengan kiri, yang pasti ada juga sengaja kan menunjukkan Somers dalam keadaan setengah telanjang agar kita bisa melihat tatonya dengan lebih jelas. Karena toh bukankah semua God Snake dan bahkan Gorosei pun tidak pernah ada yang udah perlihatkan bagaimana bagian tubuh yang mereka miliki. Dan kalau lihat juga omongan Gunko ketika mengeluarkan Abyss untuk memanggil mereka semua, sama-sama menggunakan tangan kirinya, yang bukankah ini juga akan menjawab kenapa bukanlah Samrock yang mensummon orang-orang tadi menggunakan Magic Circle atau pentagramnya, tetapi kenapa harus Gunko dengan tangan kirinya tersebut. Yang pasti ada hubungan lebih
dalam atau kontrak lebih dalam terkait hal ini yang seharusnya akan sangat masuk akal. Karena seharusnya logikanya lebih jelas ya, kalau Samrock adalah seorang kapten yang seharusnya dia memiliki kemampuan yang lebih baik dari Gunko, tetapi kenapa dia malah meminta kasarnya anak buahnya alias Gunko untuk men-summon kemampuan tersebut? Karena bisa jadi Samrock memang masih belum memiliki simbol Abyss seperti Godsnack yang ada ini. Maka tato yang dimiliki oleh Shanks bisa jadi hanyalah sebuah simbol Godsnack saja, tetapi tubuhnya masih tubuh manusia biasa dan akan terus menua. Yang hal ini pun sangat cocok sekali kan kalau kita hubungkan ke bagaimana Samrock yang terlihat seusia dengan Shanks saat ini, juga ayahnya Figurland Garling yang terus menua dari 38 tahun yang lalu sampai saat ini, yang berarti dia belum menjadi atau belum mau nih untuk mendapatkan sifat immortal dari Imo. Karena setelahnya kita tahu kan dia akhirnya menjadi Gorosei, yang seharusnya kalau dia sudah menjadi Gorosei, hal ini sudah sangat fix sekali kalau dia sudah berkontrak dengan iblis yaitu Imo. Yang sebenarnya ini nyambung nih ke pertanyaan selanjutnya dari Maviv Rizkon, kalau Shanks yang nyuri bukankah akan cukup bahaya di mana Imo bisa dengan mudah membunuh Shanks seperti bagaimana yang terjadi kepada Gorosei Saturn. Yang hal ini pun lagi-lagi sangat menarik sekali. Tapi kalau kita hubungkan konsepnya di awal tadi terkait Abyss yang berarti kontraful dan tato hanyalah sebagai simbol atau tanda saja, maka ini akan masuk akal kalau kasarnya Shanks hanyalah melepas dirinya dari kewajibannya menjadi bagian dari Godsnack. Dan kenapa Shanks tidak memotong tangannya sendiri, yang pasti hal ini pun agar lebih simbolis saja ya, karena seakan-akan kalau dia memotong tangannya sendiri, seakan-akan dia sengaja berperang untuk melawan logo yang tersimpan di tubuhnya ini. Dan juga nih alasan kenapa Saturn ketika kekuatannya dilepas oleh Imo, dia ini langsung mati, yang itu pun lagi-lagi sangat masuk akal sekali, dimana kita pernah melihat ya bagaimana Saturn di usia paling tuanya setidaknya 200 tahun yang lalu, dan dia masih berwujud sama nih yang kita nggak tahu berapa usia aslinya, yang mungkin lebih dari 200 tahun yang lalu, bahkan mungkin 500 atau mungkin dari First Century 800 tahun yang lalu. Untuk ini kita masih belum tahu. Dan alasan kenapa dia bisa terus hidup sampai sekarang, setidaknya sampai Arc Ahead kemarin, karena kemampuan immortal iblis dari Imo lah yang bisa memperpanjang hawa hidupnya. Dan bagaimana kalau kekuatannya diambil oleh Imo, yang jawabannya pun sangat masuk akal. Dia yang seharusnya sudah menua, yang bahkan menjadi tengkorak, yang bahkan menjadi abu karena sudah beratus-ratus tahun lamanya, ketika kemampuannya diambil, maka ya sudah hilang, dia langsung berubah menjadi abu atau tengkorak itu. Itu pula yang bagaimana kita melihat kan, setelah Saturn diambil kekuatannya, dia berubah menjadi tengkorak dan langsung menghilang begitu saja. Jadi jika seperti ini, bisa jadi kalau yang diambilnya masih dalam usia hidup manusia, maka walau kekuatannya diambil oleh Imo, mereka masih bisa tetap hidup. Next juga nih pertanyaan menarik dari Wayan Dharmayasa nih. Kalau emang buaya iblis Gomu-Gomu, kenapa enggak dibawa langsung dan malah butuh kapal untuk membawanya? Yang hal ini pun nyambung nih dengan alasan kenapa Saturn harus turun sendiri memakai kapal ke Pulau Egghead, padahal sisa Gorosei lain bisa langsung sampai menggunakan Abyss-nya. Alasannya cukup jelas ya, karena butuh orang yang men-summon mereka untuk menggunakan Abyss ini, agar orang-orang dengan tanda yang sama bisa langsung terpanggil langsung ke lokasi. Seperti contohnya ketika di Egghead, kemungkinan saat itu tidak ada nih logo Abyss di satu pulau tersebut, makanya butuh Saturn lah yang berjaga-jaga kalau dia akan turun sendiri manual menggunakan kapal sampai ke Egghead. Dan jika sesuatu buruk terjadi, maka ya sudah, dia tinggal men-summon para Gorosei-Gorosei lain menggunakan kemampuan Magic Circle atau pentagram yang dimiliki oleh masing-masing dari Gorosei. Lalu bagaimana untuk Samrock dan Gunko? Kok bisa mereka sampai ke Elbaf? Yang seharusnya untuk hal ini pun nanti pasti akan terbahas di flashback kalau simbol Abyss alias si pentagram alias si Magic Circle itu ternyata sudah tersimpan di Elbaf di ruang tahta, yang juga kita lihat bagaimana Nami, Rodo, Luffy dan yang lainnya pun melihat logo tersebut, yang pasti ini menjadi alasan kenapa Gunko dan Samrock bisa tiba-tiba muncul langsung di Elbaf. Serta kita juga masih belum tahu nih bagaimana sistem dari Magic Circle ini bekerja. Apakah mereka hanya bisa men-summon saja dari langit ke lokasi seperti Gorosei, lalu juga Samrock dan juga Soulmars, ataukah ternyata bisa berlaku sebaliknya, yaitu dari Magic Circle mereka bisa terhisap lagi untuk tahu-tahu muncul di Marijoice. Untuk hal ini kita memang masih belum tunjukkan untuk implementasinya. Dimana pasti ada alasan Oda membuat mereka kembali dengan cara lain. Contoh nih, Gorosei mereka kembalikan karena serangan ultimate haki dari Joy Boy yang tubuhnya langsung menghilang, dan boom, tahunnya para Gorosei muncul di Marijoice, yang sejujurnya menurut saya ini sangat aneh juga.
Apakah Abyss ini hanyalah semacam proyeksi dari dirinya saja? Tapi tahu bukankah saat mereka dipanggil, semua Gorosa hilangkan dari ruangannya di Mary Joyce tersebut? Dan untuk Saturn yang memang sejak awal dia ada di Eket, ketika terkena haki dari Joy Boy, dia langsung muncul di lokasi aslinya, yaitu di Eket juga. Jadi sebenarnya gimana sih konsep dari simbol Abyss ini? Dan bahkan momen Samrock yang dipanggil mundur ke Mary Joyce pun kita tidak keperlihatkan bagaimana dia untuk naik lagi, karena tahu-tahu dia menghilang saja dan tersisa Somers, Killingham, dan juga Gunko. Yang apakah bisa naik menggunakan Magic Circle atau harus naik secara manual ke Mary Joyce? Atau bukan pada akhirnya anak-anak dari Elbaf juga rencananya mau dinaikkan menggunakan kapal yang lagi-lagi secara manual? Ya walau sebelumnya Killingham sempat bilang kalau yang nggak punya Abyss mereka tidak bisa melewati jalurnya, tetapi ya kita masih belum tahu konsep sebenarnya dari Abyss ini seperti apa. Next, pertanyaan menarik nih dari Naufan Faikarumi. Kalau itu ilmu langsung rasanya ada yang miss nih. Kenapa butuh 1 tahun untuk dipindahin ke Mary Joyce oleh Wushu yang akhirnya nanti diambil oleh Shanks juga? Yang ini sebenarnya pertanyaan yang sangat on point banget dan sangat kritis yang luar biasa dari Naufan. Tapi mari kita coba bahas sedikit dulu ya untuk timeline dari Shanks ini, karena sejujurnya timelinenya sangat menarik sekali. Dimana 14 tahun yang lalu saat insiden Elbaf terjadi adalah tahun yang sama juga dengan beresnya kereta laut di Water 7, serta sama juga dengan Ginny yang diculik oleh Tenryubito di flashback Kuma. Dimana 14 tahun yang lalu ini Shanks sudah memiliki luka di mata kirinya yang dikatakan itu adalah ulah dari Kurohige. Yang padahal kalau kita lihat kan ketika dia bertemu dengan Uta dan sampai Uta beberapa tahun lahir pun masih sangat jelas sekali kalau Shanks saat itu belum memiliki bekas luka di matanya. Dan buat yang nanya apakah Uta itu canon atau tidak, dan untuk Uta ini harusnya sudah terkonfirmasi kalau karakternya adalah canon. Namun untuk bagaimana alur cerita dari Red itu hanyalah filler saja, karena lagi-lagi ini alur cerita untuk movie yang berbeda dengan yang muncul di manganya. Jadi murni untuk semua hal yang muncul dalam bentuk anime atau dalam bentuk film itu tidak bisa 100% dipercayai untuk alurnya, tetapi semua hal yang digambar langsung oleh Oda dalam bentuk manga itu benar-benar canon. Dan untuk kisah dari Uta dan Shanks ini pernah kita dapatkan dari cover story yang Oda rilis ketika arc dari Wano Kuni. Maka dengan Shanks yang sudah punya luka di matanya, kemungkinan dia mendapatkan luka tersebut sekitaran 19 sampai 14 tahun yang lalu. Dan juga menariknya oleh Kurohige yang lagi-lagi out of nowhere banget kenapa mereka bisa bertarung. Yang menariknya saat itu harusnya Shanks sudah membentuk bajak lautnya bersama Ben, Yasop, dan lain-lainnya, seperti dari bagaimana gambaran yang Oda berikan kepada kita. Jadi entah nih kenapa dia bisa di Elbaf sendirian, atau bahkan mungkin krunya yang lain mungkin berada di lokasi lain dari Elbaf. Untuk hal ini pun kita masih belum tahu. Dan serta nantinya juga kan ada insiden dari Elegia yang membuat bounty Shanks naik mencapai 1 miliar pun belum terjadi di timeline yang ada di flashback kita dapatkan kali ini. Jadi kalau dari timeline maka Shanks harusnya kembali ke Mary Joyce saat dia juga sudah menjadi bajak laut, yang entah nih berapa lama dia dari Mary Joyce pun kita masih belum tahu, bersama dengan keluarga Vigarland yang mungkin saja cukup lama karena sempat ngobrol dengan Harald yang mungkin bajak lautnya pun pada saat itu sempat hiatus terlebih dahulu. Untuk hal ini pun kita masih belum tahu, yang semoga saja nantinya kita akan mendapatkan flashback dari Shanks dengan lebih jelas lagi, karena Shanks adalah satu karakter misterius yang muncul dari chapter 1 sekalipun, tetapi sampai sekarang masih sangat banyak sekali misterius dari satu karakter ini. Yang biasanya kan kalau flashback muncul jika seseorangnya sudah mati, apakah nanti Shanks akan mati oleh Kurohige? Ya biar samalah seperti channel sebelah kalau ngebahas Kurohige sudah beraksi bersama Dragon. Dan tentu saja alasan Shanks ke Elbaf untuk bertemu Harald pun sudah dijelaskan di chapter tersebut, dimana sebelum semuanya terlambat, karena benar saja ketika Shanks datang itu hari yang sama juga dengan keterlambatan yang Shanks maksudkan ketika berbicara kepada Gabar. Dan kembali nih ke pertanyaan tentang Boy Bisnika Luffy, kira-kira siapa yang mencurinya? Yang kalau dari siluet sudah hampir pasti kalau itu bukanlah Loki ya, melainkan orang lain, karena entah seakan-akan terdapat mahkota di kepalanya, atau ya mungkin itu hanya cara Oda menggambar siluet agar lebih simpel saja, kita masih belum tahu juga. Dan kalau berteori ini sebenarnya bisa banyak banget sih untuk kombinasinya, dimana contoh yang mungkin menurut saya adalah bisa jadi terdapat orang lain yang datang sana dari pihak pemerintah dunia untuk mencuri Boy Beast tersebut. Makanya nanti kita mendapatkan seakan-akan kalau kastil ini pun tiba-tiba terkunci dari luar, yang mungkin ini pula adalah ulah orang tersebut. Dan bukankah kata-katanya pun terdengar cukup aneh? Jadi ini adalah Boy Beast terlarang yang diwariskan di Elbaf, yang bukankah itu adalah kata-kata yang
yang tidak masuk akal jika diucapkan langsung oleh mereka-mereka yang tinggal di Elbaf, dan lebih masuk akal kalau itu diucapkan oleh orang lain yang berada di luar dari pihak Elbaf tersebut. Maka bisa jadi jika itu adalah anggota pemerintah dunia yang lain yang datang ke Elbaf secara manual, atau mungkin bahkan dengan gasnya kita masih belum tahu, untuk mencuri buah iblis tersebut. Dan bagaimana yang terjadi dalam kastil untuk hal ini pun bisa banyak sekali teori beredar. Dan satu yang masuk akal dan juga banyak yang sepemikiran adalah di situ bisa jadi Harald dirasuki oleh Imo atau mungkin oleh kemampuan iblisnya seperti bagaimana Gunko. Karena bukankah kita melihat bagaimana haki luar biasa tiba-tiba muncul yang cukup persis seperti bagaimana Imo mengeluarkan hakinya di masa sekarang dari tubuh Gunko. Dan karena dirasuki, maka dia tidak bisa membawanya secara mandiri seperti perkataan dari nakama barusan yang sangat kritis. Jadi plotnya adalah semua pasukan mencoba menghajar Harald yang mengamuk dan mencoba membunuh pasukannya sendiri yang bahkan dikatakan jumlahnya mencapai 100 orang lebih, yang ini sangat gila sekali. Jarl sendiri mungkin pingsan setelah pedang menancap di kepalanya. Yang di sini pun kita melihatkan bagaimana panelnya Oda menggambar hal tersebut, dan untuk pedangnya persis juga itu adalah pedang dari Harald. Tapi kita masih belum tahu apakah ada seseorang yang memiliki pedang yang persis seperti Harald juga. Nah, Loki ya mungkin berhasil selamat karena baik lagi nih kekuatan luar biasa yang dia miliki, karena tuh dari bayi aja dia sudah sangat-sangat gila sekali. Bisa jadi dialah satu-satunya yang selamat dari insiden tersebut, ya plus Jarl lah yang mungkin dia pingsan jadi tidak melanjutkan kematiannya. Dan entah bagaimana nantinya kalau Loki ini akhirnya di framing sebagai seseorang yang membunuh raja, dan dia mengambil buah iblis terlarang seperti yang kita tahu kalau rumor tersebut lah yang menyebar di seluruh rakyat dari Elbaf. Yang bukankah Loki dari awal sudah menjadi anak yang terbuang, anak yang terkutuk, dia difitnah segala macam, yang udah lengkap aja lah hidup dari Loki ini dengan semua fitnah yang dia miliki bahkan sejak kelahirannya. Dan dari situlah pada akhirnya dia dicap sebagai kriminal paling berbahaya di negeri Elbaf. Dan jadi bagaimana dengan buah iblisnya, apakah diambil oleh Loki atau diambil oleh orang lain yang kita masih belum tahu siapa? Nah, jadi kalau kita lanjutkan case tadi nih, ada pemerintah yang membawanya yang berarti manual ya, tanpa menggunakan abyss dari kemampuan God's Knight. Dan secara kebetulan sekali bagaimana Shanks bisa ada di Elbaf ketika semua insiden ini sedang terjadi. Yang menurut saya tidak ada satu hal yang benar-benar kebetulan, karena pasti itu memang sudah jalur atau takdir atau destiny seperti kata-kata dari Gaban kepada Shanks ini. Dan mungkin Gaban yang notabene dia seorang explorer seperti yang dia bilang, dan tahu kalau itu adalah buah iblis dari Nika yang ada di negeri Elbaf, seperti bagaimana kemungkinan dia membaca hal tersebut dari pulau terakhir Lovetale. Jangan lupa ya kalau Gaban termasuk salah satu orang yang mengetahui semua sejarah tentang dunia ini atau the true history tentang dunia One Piece. Yang bisa saja pada saat itu dia memberitahu Shanks kalau buah tersebut adalah buah yang akan mengubah dunia ini. Shanks yang notabene punya link di pemerintah dunia sampai akhirnya mendapatkan info kalau tepat 13 tahun yang lalu Woolsful yang ditugaskan untuk membawa buah tersebut ke Mary Joyce tanpa dia tahu itu buah iblis sebenarnya apa. Nah, tapi mungkin pertanyaannya adalah kok seakan-akan butuh waktu lama sih, butuh 1 tahun untuk dibawa ke Mary Joyce dari sebelumnya diambil dari Pulau Elbaf. Yang sejujurnya sih masalah timeline pasti dalam 1 tahun itu sebenarnya kita belum bisa mendeskripsikannya secara jelas. Yang bisa jadi insiden Elbaf terjadi di akhir bulan dari 14 tahun yang lalu, dan Shanks yang nyerang itu terjadi di awal bulan dari 13 tahun yang lalu. Di timelinenya beda 1 tahun, tapi faktanya mungkin hanya terjadi beberapa bulan saja. Sama seperti bagaimana perjalanan dari topi jerami yang hanya membutuhkan beberapa bulan saja dari awal time skip sampai sekarang di Pulau Elbaf, tetapi semua terjadi di 1 tahun yang sama dan untuk waktunya berjalan dalam beberapa bulan saja. Makanya seperti yang saya bilang di review lalu, kalau ada alasan kenapa Oda merevisi nih dari 12 tahun yang lalu menjadi 13 tahun yang lalu, karena kalau 12 tahun lalu yang berarti pasti ada jeda waktu yang cukup lama, yang itu pun cocok menjadi pertanyaan diutarakan dan miss di serial ini. Dan setelah Shanks dapat dan dia tahu betul apa isi buah tersebut, makanya nantinya ketika pose Luffy berubah dan menjadi Nika, pada saat itulah bukankah kita langsung mendapatkan momen ketika Shanks mencuri buah iblis ini dari Woolsful, yang berarti Shanks memang sangat tahu apa isi di dalam buah iblis tersebut. Dan situlah Shanks memulai petualangannya yang kemungkinan untuk mencari the next Joy Boy yang akan memakan buah iblis Nika ini. Dan petualangannya pada saat itu adalah di East Blue, tempat lahir dari kaptennya yaitu Goldie Roger, yang kemungkinan Anda juga tahu kalau Roger ini memiliki anak yaitu Portgas Days yang ditempatkan di East Blue juga. Makanya di chapter 1 diketahuikan kalau Shanks membuat desa Fuchsia tempat tinggal Luffy sebagai markas, dan waktunya lama banget, bahkan sampai 1
tahun. Yang bukankah ini cukup aneh untuk orang sekaliber Shanks berdiam diri di laut terlemah dan entah apa yang dia lakukan? Yang teori saya kemungkinan dia mencari es yang ada juga bukankah di desa Fusa dari Luffy ini. Namun lokasi es memang sangat tersembunyi karena dijaga oleh Garp langsung dan juga oleh Dadan. Yang maka dari situ 13 tahun yang lalu ketika Shanks mendapatkan buih bus tersebut dari Wushu, 1 tahun kasarnya ngendok di desa Fusa, tepat berarti itu 12 tahun yang lalu yang timelinenya fit dengan timeline Luffy. Yang dari situ langsung nyambung nih ke momen dia yang mungkin dengar kata-kata Luffy yang mirip dengan kaptennya. Buaya tersebut pun pada akhirnya dimakan oleh Luffy. Tangannya pun yang akhirnya terpotong pas ditatonya, yang mungkin simbolis bagi Shanks kalau dia tidak akan lagi berada di pihak pemerintah dunia, dan dia akan menjaga dunia ini agar tetap balance atau tetap seimbang sampai muncullah seseorang yang nantinya benar-benar akan menjungkir balikan dunia ini, yaitu sosok dari Nika. Makanya tepat ketika Luffy berubah menjadi Nika, disitu pun Shanks berkata, oke, sudah saatnya kita mencari One Piece. Yang kira-kira nih menurut kalian bagaimana perjalanan dari Shanks ini? Apakah semuanya kebetulan atau mungkin sudah direncanakan sejak awal? Ya kalau dari saya sih, para ini tipe mangaka yang memiliki objektif ke ending, yang berarti endingnya sudah tahu, yang berarti tinggal proses ke endingnya saja apa yang akan Oda lakukan dalam ceritanya. Maka kemungkinan hal ini pun adalah improvisasi Oda yang lagi-lagi improve-nya sangat-sangat nyambung sekali. Tapi lagi-lagi coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Yang tadinya kita mau coba lanjutkan untuk membahas hal-hal unik yang ada di chapter 1153 kemarin, tapi kalau ngeliat komenannya, aduh ini malah jadi komenan lama karena malah lagi-lagi banyak yang komen tentang facecam yang aduh ini udah kayak jadul banget. Yang wajar lah, kemarin-kemarin kan sedang akhir bulan, mungkin banyak orang gabut yang apakah lagi nggak ada beras, makanya akhirnya marah-marah dan muncul di komen-komen wibu seperti ini yang aduh ini sangat menyedihkan sekali. Tapi oke, next kita akan coba bahas untuk chapter 1153. Jadi coba tuliskan dulu pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Develo pamit and I'll see you guys next time.